Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti program belajar bahasa Arab online Al-Insan Ikhwan angkatan yang pertama. Pada malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-188. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, sampai ajal menjemput nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Di antara sikap yang wajib hukumnya untuk dihindari dan dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah al-kibr, yaitu sombong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan makna kiber dengan penafsiran yang amat jelas dan luas. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Batarul haq artinya menolak kebenaran dan ghamtun nas artinya menghinakan manusia. Termasuk sombong adalah engkau membantah orang yang mengajarimu, baik dengan memperpanjang pembicaraan ataupun dengan adab yang jelek terhadapnya. Juga menganggap rendah kepada orang yang belajar kepadamu dari kalangan orang yang lebih rendah darimu, termasuk itu kesombongan. Hal ini banyak menimpa para penuntut ilmu apabila seseorang yang ilmunya berada di bawahnya, lalu memberitahukan sesuatu kepadanya, maka dia menganggap remeh terhadap hal itu dan tidak mau menerimanya. Dan kekuranganmu dalam mengamalkan ilmu merupakan tanda kegagalan. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari hal tersebut. Karena ini pun termasuk sombong jika engkau tidak mengamalkan suatu ilmu. Dalam hal ini terdapat sebaik syair, al-ilmu haraba lil fata al-muta'ali, kasaili haraba lil makanil ali. Ya, artinya ilmu akan menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi, seperti aliran air yang selalu menghindari tempat yang tinggi. Arti bait ini adalah seorang pemuda yang merasa dirinya tinggi tidak mungkin memperoleh ilmu, karena ilmu akan selalu menghindar darinya seperti aliran air yang selalu menghindar dari tempat yang tinggi. Karena tempat yang tinggi selalu menyingkirkan aliran air ke kanan atau ke kiri.
dan tidak mau menetap di atasnya. Demikian pula ilmu tidak mungkin menetap bersama kesombongan dan keangkuhan. Dan terkadang ilmu tercabut karena kesombongan tersebut. Semoga Allah menghindarkan kita dari sikap sombong dan senantiasa menghiasi diri kita dengan sikap tawadhu, rendah hati, ya, dan selalu memuliakan orang lain. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Baik, kami dari panitia terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengoreksi niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita di dalam belajar. Niat yang ikhlas pula akan menjadikan amalan menuntut ilmu ini diterima di sisi Allah, dan sebaliknya orang yang tidak ikhlas mengharapkan dunia dari menuntut ilmu diancam dengan ancaman azab dari Allah. Maka semoga Allah mudahkan kita di dalam menata niat kita saat belajar. Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar berusaha terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman yang bisa antum mintakan kepada panitia dan antum dengarkan dan ambil faedah yang banyak dari rekaman tersebut. Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Terutamanya sikap tawajuh di dalam belajar, antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Apabila masih ada hal yang belum antum pahami terkait dengan pelajaran, maka silahkan antum tanyakan. Jika memang ada kesempatan untuk hal tersebut, barakallahu fikum. Tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ami Ahmad Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Kepada Ustadzuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Materi soroknya sampai di mana rekan? Sampai halaman 21. Hari ini harusnya fi'il amrnya, Ustaz. Yeah. Nah, kita langsung masuk ke Al-Qawaid ya, halaman 22. Coba dilihat. Jadi kita masih di level bab 1 dengan bina nafis dengan sampel Roma yakni.
Kaidah yang ke-27 ya, saya bacakan kita. Ini nanti digunakan untuk mengiklal yarmi dengan tarmina. Yarmi dengan tarmina. Di mana yarmi itu asluhu yarmiu, sedangkan tarmina asluhu tarmiyina. Bagaimana prosesnya? Idza taharrakat ya'un fid dhammi au bil kasri wa ma qablaha maksurun sukinat. Apabila huruf ya berharokat dhammah atau kasro dan huruf sebelumnya kasro, maka dia disukun. Ini adalah salah satu kaidah yang harus diingat karena terus dipakai nanti kaidah ini. Jadi apabila ada huruf ya berharokat dhammah dan kasro jatuh setelah kasro, maka ya itu disukun. Simpelnya begitu. Nahu yarmiu wa tarmiyina ala wazni yafilu wa taf'ilina. Ya, contohnya itu. Yarmiu dan tarmiyina dengan wazan yafilu dan taf'ilina. Kita perhatikan di situ yarmiu ada ya berharokat dhamma jatuh setelah kasro. Maka ya-nya itu nanti dirubah menjadi berharokat sukun, ya, maksudnya disukun. Domanya dibuang dan diganti sukun. Sedangkan yang tarmiyina kita perhatikan ada ya berharokat kasro jatuh setelah kasro juga setipe dengan kaidahnya tadi. Maka harokat kasro yang ada pada ya tersebut juga dirubah menjadi sukun, ya, ya-nya disukun. Nah. Sukinatil ya'u listifqalid dhammati wal kasrati 'alaiha. Huruf ya disukun karena beratnya dhammah dan kasroh atasnya. Jadi begini rekan-rekan, kalau ya itu berharokat dhammah atau kasroh, ya, dan jatuh setelah kasroh, maka itu terasa berat. Harokat itu bagi ya. Jadi dhammah dan kasroh itu kalau jatuh setelah kasroh, itu terasa berat. Ya, nah. Makanya kemudian karena berat, maka dhammah dan kasroh yang ada pada ya itu apabila jatuh setelah kasroh ya, maka dibuang. Ya, dibuang harokatnya. Kemudian huruf itu kalau sudah tidak berharokat, maka dianggap sukun. Fasoro yarmi watarmina. Mohon maaf. Fasoro yarmi watarmina. Jadi ada dua ya yang sukun di situ ya sebelumnya ya. Tarmina. Nah, ini pertemuan dua sukun berarti ya. Ya sukun bertemu ya sukun. Tsumma hudhifatil ya'u liltiqa'i sakinain. Kemudian huruf ya dibuang karena pertemuan dua sukun. Jadi salah satunya dibuang. Fasoro tarmina, maka jadilah tarmina. Paham gak? Yang paling penting itu adalah satu rekan-rekan hafal kaidah i'lalnya. Itu yang pertama. Jadi benar-benar harus hafal. Oh ya berharokat dhamma jatuh setelah
kasro atau ya berharokat dhamma dan kasro jatuh setelah kasro, maka ya-nya disukun. Dibuat yang simpel-simpel saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rekan-rekan harus bisa menjadikan iklal-iklal yang seperti ini sebagai acuan untuk mikias, alat kias gitu ya. Sehingga nanti kalau ada lafadz-lafadz yang setipe kasusnya sama, ya ini dijadikan sebagai ya acuan untuk mengiklalnya begitu. Ini yang tampaknya rekan-rekan itu masih banyak yang belum mengerti. Jadi ketika mendapati suatu lafadz yang tidak normal, kebingungan, ini diapakan, kemana, mengacunya kemana. Nah itu sepertinya rekan-rekan masih kebingungan. Ya, baik. Jadi sampel-sampel yang ada pada iklal ini, hakikatnya itu nanti digunakan sebagai acuan, ya, sebagai mikias atau alat kiasnya. Ya, insya Allah. Itu kaidah yang ke-27. Kita lanjut dulu ke kaidah berikutnya, kaidah 28. Idza jatama'at wawun wa ya'un fi kalimatin wal ula minhuma sakinatun ulibatil wawu ya'an sawa'un taqaddamatil wawu au ta'akharat. Ini nanti sebenarnya berlaku untuk isim maf'ulnya rekan-rekan ya, yaitu untuk marmiyun. Nah di situ kok sebenarnya terlewat tidak diterangkan. Jadi kaidah 28 ini kaidah salah satunya penerapannya pada isim maf'ulnya marmiyun. Kita baca dulu. Jadi marmiyun itu asluhunya marmuyun dengan wazan maf'ulun. Ya, pokoknya kalau membuat asluhu itu tinggal diterapkan saja sesuai bunyinya. Ya. Isim maf'ul itu kan maf'ulun. Jadi kalau Roma yarmi marmuyun. Gitu. Nah marmuyun itu nanti menggunakan kaidah ini. 28 itu. Bagaimana itu? Kita perhatikan pada tulisan marmuyun. Itu kan ada wawu dan ya yang bertemu dalam satu kata. Marmuyun. Nah itu kan setelah mim, mu itu kan ada wawu. Setelah wawu ada ya. Di mana huruf yang pertama sukun yaitu wawunya itu. Nah, diterapkan di kaidah ini ya. Idza jatama'at wawun wa ya'un fi kalimatin. Apabila wawu dan ya terhimpun dalam satu kata. Wal ula minhuma sakinatun. Dan huruf yang pertama dari keduanya itu sukun. Huruf yang pertama sukun. Ulibatil wawu ya'an. Maka wawunya dirubah menjadi ya. Jadi wawunya yang kalah. Wawunya ngikut menjadi ya. Sawa'un taqaddamatil wawu au ta'akharat. Sama saja apakah wawunya itu lebih dahulu posisinya atau di belakang. Yakni wawu ya atau ya wawu sama saja. Yang penting wawu dan ya bertemu dalam satu kata, terus huruf yang pertama sukun. Ya, huruf yang pertama sukun. Nah, jadi ingat-ingat ya, ini juga termasuk kaidah. Nanti juga akan dipakai terus kaidah. Pokoknya kaidah-kaidah yang kita pelajari di awal-awal ini adalah semacam pondasi. Kalau rekan-rekan nanti bisa menguasai kaidah-kaidah ini dengan baik, terkait dengan kaidah mudhoaf, naqis, gitu ya, misal, ya, terutama tiga itu,
dan ajwaf ya maksud saya. Jadi mudha'af, nakis, mithal, ajwaf. 3 itu ya, 4 maksud saya. Ya, di awal-awal ini nanti seterusnya seandainya kita tidak melihat buku itu kita sudah bisa mengilal sendiri. Karena kaidahnya sama, berulang-ulang. Ya, kaidahnya sama, berulang-ulang. Hanya mungkin ada 1-2 tambahan yang baru. Begitu, Kek. Jadi dikuasai sejak dini, sejak awal-awal kita belajar ini, ya kaidah-kaidah itu harus dikuasai dengan baik. Ya, baik. Jadi kita ulang sekali lagi. Apabila wawu dan ya berkumpul, terhimpun dalam satu kata, yang pertama sukun, entah wawunya dulu atau ya-nya dulu, nggak apa-apa. Yang penting yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka apa yang terjadi? Wawunya itu dirubah menjadi ya. Ya, wawunya dirubah menjadi ya. Nah, kita terapkan ke marmuyun tadi. Marmuyun. Wawunya itu kita rubah menjadi ya. Jadinya apa? Marmuyun. Marmuyun. Wawunya kan dirubah jadi ya. Sehingga ada pertemuan dua ya. Ya sukun dan ya berharokat. Apa yang terjadi? Dua huruf kembar sudah memenuhi syarat idgham. Karena yang pertama sudah sukun, yang kedua berharokat, maka diidghamkan. Jadilah marmuyun. Ya, marmuyun. Kemudian yang berikutnya adalah setelah menjadi marmuyun, yaknya sudah ditasdid, sudah dilebur jadi satu. Ada kaidah dhammah itu apabila bertemu dengan ya, maka dia bermunasabah menjadi kasroh. Ya, dhammah apabila bertemu dengan ya, maka bermunasabah menjadi kasroh. Jadi marmui, nah mu-nya itu dirubah menjadi kasroh. Jadi marmiyun. Ya, menjadi marmiyun. Baik, insya Allah. Bisa dipahami ya? Nah, kita selesaikan sekalian yang kaidah 29 itu ya. Kurang 1, nanggung. Idza waqa'at ya'un torfan ba'da alifin zaidatin. Mulibat hamzatan. Apabila ya terletak di ujung, ya, torfan di ujung. Ba'da alifin zaidatin, setelah alif zaidah, mulibat hamzatan, maka dirubah menjadi hamzah. Ini juga kaidah, harus diingat terus. Sampai kapanpun akan kepakai terus. Rekan-rekan nanti akan begitu terasa membutuhkan kaidah-kaidah ilal ini kalau sudah baca kitab. Ya, jadi ini nanti juga akan sangat berguna untuk baca kitab. Nanti akan terlihat siapa yang menguasai sorof dengan segala dadek bengeknya gitu ya. Segala aspeknya itu akan terlihat lebih bisa membaca dengan baik dan benar dibanding yang kurang menguasai. Ya, terutama dalam penerapan wazan-wazan. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah kalau terkait dengan wazan-wazan itu adalah kesalahan harokat yang seharusnya di kasroh menjadi di fathah, ya, yang seharusnya di domah menjadi di kasroh dan lain sebagainya. Itu nanti akan terlihat. Ya. Jadi mulai sekarang rekan-rekan harus benar-benar ini ya, harus bekerja keras. Ya, memang seperti inilah belajar bahasa Arab. Ya, tidak bisa kita itu sekedar yang penting ada kegiatan belajar, ya, daripada nganggur kalau malam, ya, nganggur bengong di rumah kalau malam gitu ya. Tidak, tapi kita belajar benar-benar tujuannya harus mencapai hasil yang maksimal, harus bisa membaca kitab dengan baik dan benar, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, ya,
akumulasi berbagai kaidah materi ilmu yang sudah kita dapatkan itu nanti berbanding lurus dengan kemampuan kita membaca kitab. Ya, semakin banyak akumulasinya, semakin banyak yang kita tabung, tidak bocor halus, ya, maka insya Allah akan semakin mudah untuk kita membaca kitab. Begitu pula sebaliknya, kalau rekan-rekan dapat ilmu bocor, ya, dapat ilmu 14 angine, ya, berarti nanti juga akan terlihat membaca kitabnya kurang maksimal. Dan saya pribadi, ya, tipenya orang tuh kalau membaca kitab perfeksionis. Jadi kalau salah ya salah, tidak ada toleransi. Ya, jadi kalau salah ya salah, harus dikoreksi, harus dibenarkan, harus diluruskan maksudnya, ya. Saya pernah menjumpai, ya, pernah mendengarkan beberapa momen baca kitab, ya, dari beberapa santri dari suatu lembaga pendidikan, begitu ya. Padahal itu cara membacanya itu banyak sekali kesalahan, tapi tidak dikoreksi oleh gurunya. Saya nggak ngerti pertimbangannya apa, ya. Malah dipuji-puji, Masya Allah sudah bagus, ya sudah betul, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kalau salah ya salah, karena sesuatu yang salah itu tidak boleh dinormalisasi, jadi harus dikoreksi, ditunjukkan. Ini loh kesalahannya, ini kesalahannya. Ya, sehingga nanti peserta itu terbiasa untuk, ya, menampilkan yang baik dan benar. Begitu ya. Baik, kita ulang lagi ya, kaidah ke-29 tadi. Jadi idza waqa'at ya'un torfan ba'da alifin zaidatin, apabila ya terletak di ujung atau jatuh di ujung setelah alif zaidah kulibat hamzatan, ya, dirubah menjadi hamzah. Nahu contohnya bukayan. Bukayan. Bukayan itu adalah masdar dari bakaya begi. Bukayan itu adalah asluhunya, belum diilal. Bukayan. Kemudian kita lihat itu, ada ya di ujung, jatuh setelah alif zaidah. Alif yang setelah kaf itu kan alif, ya. Itu alif tambahan. Dikatakan alif zaidah tambahan karena dibentuk aslinya nggak ada alif. Aslinya apa? Fi'il madhi. Baka ya begi itu kan nggak ada alifnya setelah kaf. Ya. Adapun bengkong yang setelah baka itu bukan alifnya yang setelah kaf, tapi itu adalah alif sebagai huruf aslinya yang nanti dibukayan menjadi ya-nya itu, ya. Nah itu. Batil ya'u hamzatan liwuku'iha torfan ba'da alifin zaidatin. Huruf ya dirubah menjadi hamzah, ya, karena dia terletak di ujung, jatuh setelah alif zaidah. Fasoro bukaan, maka jadilah bukaan. Gitu, ya. Kaidah ini nanti juga sama dengan wawu. Jadi wawu terletak di ujung, jatuh setelah alif zaidah, maka juga sama, dirubah menjadi hamzah. Contohnya pada lafaz du'awun. Masdar dari da'a yad'u, du'awun. Nah, wawunya itu jatuh di ujung setelah alif zaidah juga dirubah menjadi hamzah. Jadilah du'aun. Ya, doaun. Insyaallah. Baik, cukup ya. Jadi pesan saya, rekan-rekan harus lebih memperhatikan lagi ya, dengan istilahnya itu kondisi belajarnya, ya. Dalam arti, oh saya masih belum menguasai ini, segera dikejar. Ya, segera dikejar. Jadikanlah intihan yang kemarin itu sebagai pemicu, gitu, pemacu semangat, ya. Bukan menjadikan kita drop atau futur, tapi justru harus semakin semangat. Dimulai pelan-pelan. Yang penting ada usaha, rekan-rekan.
Ya, dimulai dari menghafalkan kembali ya tasrif istilahi dari yang sohe-sohe itu, dari sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid ya. Kalau sudah hafal semuanya, kemudian fokus mempelajari kaidah-kaidah iklal. Begitu. Jadi harus ada usaha. Tidak apa-apa, itu adalah dinamika. Tapi yang penting jangan berhenti di tempat. Ya. Kita pun dulu juga begitu di masa-masa belajar ya. Sama, kita melewati masa-masa seperti itu. Ya, fase-fase kita boleh dikatakan jungkir balik sudah kalau belajar ya. Baik, mungkin ada satu dua pertanyaan terkait materi sorof. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nah. Ustaz mau konfirmasi. Ya, kenapa? Untuk banaan juga berlaku hal yang kaidah nomor 29 ini ya, Ustaz. Yang mana? Apa Banaan. tadi? Oh ya, Banaan. banaan. Betul, betul ya. Banaan. Saya bukan banaan itu ya, bina. Mungkin salah tulis di situ ya. Masdar dari bana ya benih, binaan. Tidak ada kata banaan. Binaan, ya itu dari kata binayan, binayun. Bana ya benih, ya ujungnya adalah ya karena bana ya benih itu huruf penyakitnya adalah ya. Baik. Pokoknya bisa kita cek ya, kalau ada suatu lafaz di ujungnya ada hamzah, kok sebelumnya ada alif, kemungkinan besar itu adalah hasil iklal itu kan. Ya, hasil iklal merubah menjadi hamzah. Ya. Jadi, baik kita lanjutkan rekan-rekannya ke nahwunya. Masuk ke pelajaran 18. Seperti biasa kita coba cek dulu di modulnya di Daris 18. Silakan dilihat modulnya. Ada pelajaran apa? Kita coba cek. Sudah ketemu ya? Saya bacakan di Daris 18. Intisari materinya. Oh ya, kemudian untuk materi-materi nahwu begitu juga rekan-rekan ya. Harus banyak-banyak dimurojaah ya. Jadi jangan dibiarkan materi berlalu gitu ya. Itu namanya bocor halus. Ya, namanya bocor halus. Tanpa terasa tiba-tiba loh kok nggak tersisa gitu ya. Tidak tersisa kecuali yang umum-umum. Nah, kita sudah sampai di pelajaran 18. Jadi ya sudah lumayan jauh ya. Perjalanan itu sudah lumayan jauh. Sudah pertemuan keberapa tadi? Ya, sebetulnya majelis ini sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Kapan hari itu kok ada ya diingatkan di Facebook itu posternya sudah 2 tahun.
Tapi 2 tahun itu karena kita belajarnya sepekan 2 kali, ya, terus terpotong libur dan lain sebagainya. Jadi ya acuannya bukan 2 tahun gitu ya. Kelihatannya kalau 2 tahun gitu kok lama gitu ya. Padahal kalau dibuat hitungan hari, baru berapa hari tadi? 140 sekian ya. Itu baru berapa bulan berarti gitu ya. Belum sampai setahun. Setahun kan 365 hari. Baik. Kita mulai, kita cek intisari materinya. Yang pertama, penguatan terapan an dan lamu taklil sebagai nawasibul mudhari'. Ya, jadi nanti ada penerapan an dan lamu taklil sebagai nawasibul mudhari'. An itu adalah penasab secara langsung tanpa perantara. Ya, jadi istilahnya menasabkan bidatihi secara zatnya. Kalau yang lamu taklil itu biwasitoti an mudmarotan jawazan. Ya, ada perantaraan yang mudmaroh secara jawaz. Ya, jadi an-nya itu boleh disembunyikan ketika nempel kepada lamu taklil itu. Ya. Yang kedua, penerapan huruf Allah, ya, huruf Allah yang masuk pada fi'il mudhari'. Ini yang kemarin dibaca sama Abdul Khair kalau nggak salah kemarin ya. Jadi harus dibedakan mana Allah, mana Allah. Kalau Allah lamnya ditasdid, nah itu perpaduan antara an dan la. Nanti fi'il mudhari' yang kemasukan Allah itu tetap mansub. Karena la itu nanti tidak menghalangi ya amalan an ketika masuk ke fi'il mudhari'. Jadi tetap mansub. Kemudian yang ketiga, penerapan al-kaf sebagai salah satu huruf jen. Ya, baik. Kita mulai masuk pada pembahasan. Soal 1 berlaku untuk latihan 4, 5, 6, 7. Pembahasan mengenai an dan la mutaklil sebagai penasab fi'il mudhari' telah diuraikan di dars 17. Ya, silakan dimurojaah kembali. Jadi sudah ada materinya. Langsung kita masuk ke soal 2, itu berlaku untuk latihan 8. Ya. Tapi nanti ada latihannya itu 4, 5, 6, 7. Materinya sudah. Kita baca dulu yang soal 2 biar sekalian. Bagaimana penerapan huruf Allah yang masuk pada fi'il mudhari'? Ya, jawabannya. Jadi an plus la itu menjadi Allah. Jadi harus dibedakan rekan-rekan ya. Mana yang lamnya ditasdid, mana yang tidak. Kalau sekiranya itu adalah hasil perpaduan dari an plus la, maka ditasdid cara bacanya. Allah ya. Kalau Allah itu adalah gabungan dari hamzah istifham bertemu dengan la an-nafiyah. Baik. Allah adalah perpaduan antara an dengan huruf nafilah. Sebagaimana telah diketahui bahwa an merupakan salah satu dari penasab fi'il mudhari'. Dalam penerapannya, an yang sudah melekat dengan la dan masuk pada fi'il mudhari' tetap menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Ini sama maksud tadi, jadi tetap menasabkan an. Contoh di situ. Arju antarji'a ila baladika. Aku berharap kamu kembali ke negerimu. Ini yang masih an, belum kemasukan la. Arju Allah tarji'a ila baladika. Tetap mansub. Ya, aku berharap kamu tidak kembali ke negerimu. Baik, ayo insyaallah. Bisa dipahami ya? Ada yang perlu ditanyakan terkait materi ini? Baik, jika tidak ada, sekarang kita berlatih dulu di pelajaran 18.
Nah, yang di latihan 4 itu rekan-rekan ya. Untuk yang latihan 3 tidak usah kita kerjakan. Langsung dicek di latihan 4 itu ya. Ta'amal mayali, perhatikanlah apa yang berikut. Yang bagian alif itu adalah contoh fi'il mudhari' dari kalangan shafiful akhir. Maka ketika mansub, mansubnya dengan fathah. Ya, i'rabnya sudah kita berikan ya. Jadi harus dihafalkan. Fi'il mudhari' terbagi menjadi 3, ada shafiful akhir, mu'talul akhir, dan al-af'alul khamsah. Shafiful akhir menggunakan alif lam juga boleh. Ya. As-shafiful akhiri. Al-mu'talul akhiri pun. Itu adalah idhofah lafziyah. Idhofah ghairu mahdhah. Idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah itu mudhofnya boleh ada alif lamnya. Cuma belum ada materinya untuk saat ini. Ya. Maka contohnya di situ misalnya huwa yadhabu, huwa yuridu an yadhaba, dan seterusnya. Insyaallah gampang ya. Jadi fi'il mudhari' shafiful akhir mansubnya dengan fathah. Terus yang bagian ba itu adalah fi'il mudhari' yang masuk kategori al-af'alul khamsah. Mansubnya dengan hadfun nun, dengan membuang nunnya. Misalnya hum yadhabuna, hum yuriduna an yadhabu. Nunnya hilang. Ya, hadfun nun. Begitu pula yang bawahnya itu antum tadhabuna, antum turiduna an tadhabu. Nunnya hilang. Karena mansubnya dengan hadfun nun. Anti tadhabina, anti turidina an tadhabi. Nunnya hilang. Ini adalah al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu simpelnya adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawul jamaah atau alif tatniyah atau ya al-mukhatabah. Cuma untuk yang alif tatniyah yang menyatakan dua tidak disebutkan di sini. Karena memang ya walau alam ya metodenya kitab ini beliau tidak menyebutkan yang dua-dua. Dan soalnya nanti ada materinya sendiri. Ada babnya nanti belajar yang musana ya untuk fi'il ini. Nah, terus wawu yang ada pada an yadhabu mengingatkan kembali itu namanya al-aliful fariqah. Ya, al-aliful fariqah, alif pembeda. Yaitu untuk membedakan wawunya itu. Apakah itu wawu huruf asli dari fi'ilnya atau wawu tambahan. Nanti yang diberi alif fariqah adalah yang wawunya tambahan. Wawu yang ada di situ adalah wawu tambahan, ya, wawul jamaah. Bukan wawu sebagai huruf asli dari fi'ilnya. Karena huruf aslinya cuma 3. Dal, ha, sama ba. Yaitu dahaba. Baik, kemudian yang jim itu adalah fi'il mudhari' yang mabni. Jadi rekan-rekan, fi'il mudhari' itu juga ada yang mabni. Yang bagaimana? Yang bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Cuma yang nun taukid di sini belum disebutkan ya, hanya yang bersambung dengan nun niswa. Jadi fi'il apapun itu ya, mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr ya. Apalagi madhi dan amr itu kan memang secara zatnya adalah mabni. Kalau fi'il mudhari' itu kan hukum asalnya mu'rab. Nah, kecuali yang bersambung dengan nun niswa ya, maka dia mabni. Contohnya di situ hunna yadhabna. Ya, mereka sedang atau akan pergi. Hunna yuridna an yadhabna. Nah, ini kemasukan an tapi bunyinya tetap nggak berubah. Itu namanya mabni.
Ya, nanti nyebutnya mabni ala sukuni litisolihi binunin niswati. Jadi mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswa. Jadi fi'il mudhari itu kalau kemasukan nun niswa mau dia marfu, mansub atau majzum bunyinya sama. Ya, yadhabna, tadhabna itu selalu begitu bunyinya, tidak berubah karena mabni. Ya, baik. Wadah, insya Allah ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak ada, kita berlatih di latihan 5 ya. Latihan 5, perintahnya Dha'fil amakinil khaliyati al-fi'la yadhabu musnadan ila dhamairil munasibati. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong ya, fi'il yadhabu musnadan ila dhamairil munasibati ya, dengan disandarkan kepada domir-domir yang sesuai. Jadi diisi dengan fi'il yadhabu, tapi diperhatikan penerapannya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, nah kita mulai yang pertama, Pak Budi, monggo Pak Budi. Yuridut tullabu an 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 yadhabu ilal mut ilal muthaf ilal muthaf apa ya Ustaz? Ilal muthafi Ilal huruf jar, Pak. goda Ya, godan. ilal Ilal muthafi godan. mutshafi. Mushaf itu artinya museum. Ye, yuridu tullabu an yadhabu ilal mutshafi godan. Monggo diartikan dulu. Murid itu ingin murid Jamak ya, para murid itu. para murid itu ingin pergi ke museum Godan Godan apa Ustaz? Godan besok ya. Ye, Habis besok. Ye, para murid itu ingin pergi ke museum besok. ye, khair insyaallah. Yuridu fi'il mudhari marfu ya. Kemudian fa'ilnya mana di situ Pak Budi? Fa'ilnya. Fa'ilnya Fa'ilnya yuridu. wabul enggak ada coba. Domir mustatir ya Ustaz. Domir mustatir Atulabu ya Ustaz. atulabu. Ada isim dohir Pak ya. Nggih, isim jahir. Ada isim dohir itu nomor 1. Baik, atulabu sebagai fa'ilnya. An yadhabu masdar mu'awal fi mahali nasbi maf'ulin bihi. Ya, sebagai maf'ulun bi dalam bentuk masdar mu'awal. Itu bisa ditakwilkan itu. Jadi yuridu tullabu zahabahum. Zahabahum. Zahaba dimansubkan sebagai maf'ul. Ilal mutshafi godan. Ilal mutshafi muta'alik kepada yadhabu godan sebagai dhorof zaman. Nomor 2 ya. Anas, silakan Anas. Monggo. Nomor 2, ya Usamatu aturidu an tadhhaba ila maktabil baridi lita 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 khudha al Nah, barqi al barqiyata. betul. Nah, monggo diartikan. Wahai Usama, apakah kamu ingin pergi ke kantor pos untuk mengambil telegram? Ya, betul. Khair insyaallah. Baik ya, sudah betul. Ya sebagai harfun nida, usamatu munada mufrad.
A sebagai hamzatul istifham, turidu fi'il mudhari' marfu, anta dzaba masdar muawwal ya sebagai maf'ulun bi, ila maktabil baridi muta'alliq kepada tadhaba. Lita'khudha lamnya itu adalah lam mutaklil, mabniun al kasri, la mahala lahu min al i'rab. Ta'khudha fi'lun mudhari'un mansubun. Ya. Al barqiyata maf'ulun bihi mansub. Oke, sementara ini kita coba untuk ya menguraikan secara simpel-simpel dulu. Ya, insya Allah kapan-kapan nanti kita coba untuk menguraikan secara lebih rinci ya i'rabnya itu. Oke. Misalnya al-barqiyata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu al-ismul mufradu. Gitu ya. Baik, berikutnya Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Ana uridu an adhaba ila baladi fi utla J, fi huruf jar, fi utla utlatis, utlihi utlatis, mutlatis soifi. soifi. Nah, dia utlatis soifi. Artinya, Saya ingin pergi ke negaraku di liburan liburan musim, musim kawin apa musim apa Bapak? Mau kawin lagi? Musim panas Bapak ya? panas itu. Musim kawin. J, ayo kita langsung lanjutkan. Sutriman berikutnya, monggo. Iya Ustaz. Monggo. Nomor 4. Uridana antad haye. Nomor 4 ya. Enggak Ustaz. Oh nomor 4. Enggak nomor 5. Matan. Yuridu ammi antadhabu ila juddati Yang liyashtari pengen pergi sayyarah. siapa yang pengen? Yuridu ammi. Ammi paman Ustaz ya. Yeah, berarti apa? Fi'ilnya. Ya. Yadhabu Ustaz. Monggo dulang. Yuridu ammi. Yuridu ammi an yadhaba ila juddati liyashtari sayyarata. Nah, ila diperhatikan kategori isimnya. Ya, Sutriman. Kategori Itu pun isimnya Ustaz. diperhatikan. Kategori isimnya diperhatikan. Iya, Sudah iya. itu isim apa, Sutriman? Oh, al-ismu ladina yang soal Ustaz. Iya. Nah, majurnya dengan apa? Fathah. Ngantuk Fathah. Ustaz. Baik, dulang. Iya. Yeah. Iya. Yuridu ammi an yad an yadhaba ila juddata liyashtari sayyarati. Sayyarata. Pamanku Liyastari apa? Saya sebentar. Jangan liyashtari buru-buru, Sutriman. sayyarata. Sebentar. Iya. Iya, iya. Liyastari apa tadi bacanya? Liyashtari sayyarata. Saya rota. Baik. Jadi saya rota termasuk alis mulati layan sorry. Ya, ya Sayyaratan. Sutriman. Sayyaratan Ustaz. Matanya Kalau ngantuk Ustaz. ditanya dijawab sesuai pertanyaan ya. Jangan Iya, meloncat. iya, iya. Nah, saya rotan ya. Saya rotan. Iya, iya. Jangan ragu-ragu Ah, tanwin.
Satu Oke, lagi, ulangin belum Ustaz. selesai. Oh, Sebentar, belum. belum selesai. Oke. Yastari itu kategori fail apa mudhari'nya Supreman? Mankus apa mansur ya? Loh, fail mudhari'. Kalau Oh, mankus film like mudhari. sin. Kategorinya apa? Karena ada 3 macam fail mudhari'. Kategori Sahihul akhir, yang mu'tal akhir, atau alaful khamsah. muqtal akhir Ustaz. Muqtal akhir Ustaz. Mu'tal akhir. Oke. Mu'tal akhir. Terus li-nya itu kan lamu ta'lil ya. Alat apa tadi? Oke. Lamu ta'lil itu. Nasab atau jazm? Nasab. Alat nasab. Fail mudhari' Oh, mu'tal akhir, enggak. mansubnya kan ada Oke. rincian. Oke, mansubnya Kalau dengan fathah mansub Ustaz. alal ya dengan apa? Fathah. Fathah dhahirah ya, Oke. dengan fathah yang dhahirah. Moga diulang lagi. Makanya. Yuridu ami. Yuridu anni an yadhaba ila juddata liyastariya sayyaratan. Nah, baik, insyaallah. Paman, Diterjemahkan. pamanku ingin pergi ke Jeddah untuk membeli mobil Ustaz. Baik, betul. Seperti itu, Oke. Ge. Jadi harus ya benar-benar sempurna membacanya. Ya, saya pribadi tipenya begitu. Lafaz per lafaz harus betul, harus sempurna. Ya. Oke Ustaz. Baik, selanjutnya Pak Agus Lim, monggo Pak Agus Lim. Nomor 5, nanti nomor 6 Diana ya, persiapan Diana ya. Diana pelajari dulu nomor 6. Sekarang ke Pak Agus Lim dulu. Ya. Baik, Ustaz. Nomor 5. Aina turidna an tazhabna ba'dat darsi ya akhwatu. Betul. Di mana kalian ingin pergi setelah pelajaran wahai saudari-saudari? Betul, Masya Allah. Hai. Aina. Aina itu apa irobnya? Pak Agus Lim. Kira-kira kedudukannya sebagai apa Pak? Aina. Aina istifhamin. Dia isim istifham. Tapi Aina kedudukannya ini sebagai apa? sebagai mubtada, Ustaz. Baik, sebagai mubtada. Ya. Kurang tepat ya, Pak Agus Lim ya. Salah ya, Ustaz ya. Ya, salah Pak. Eh, Ada yang bisa menjawab rekan-rekan yang lain sebagai apa? Zorob berarti, Ustaz. Zorof apa Pak Agus Lim? Zorob makan, Ustaz. Zorof makan. Jadi gini Pak G, kalau setelah istifham itu berupa fi'il, maka untuk mubtada khobar sudah kita eliminasi, sudah nggak kepake gitu. Karena sudah nggak mungkin mubtada khobar ya. Isim istifham itu berpeluang sebagai mubtada atau khobar kalau yang setelahnya itu isim. Berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Tapi kalau setelahnya itu fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Oke. Nah, berarti mubtada khobar sudah nggak mungkin dipakai lagi. Sudah kita eliminasi itu. Baik. Jadi aina itu adalah isim istifham sebagai dhorof makan. Turidna fi'il mudhari' mabni ya. Fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun litisalihi binunin niswati. Ya. Kemudian an tadhabna itu sebagai masdar muawwal di mahali nasbin sebagai maf'ulun bih. Ba'da sebagai dhorof, ad-darsi madruf boleh juga disebut mudhaf ilaih, ya harfun nida akhwatu munada mufrad. Ya, munada mufrad. Baik, sambung juga Pak Agus Lim. Ya, syukran Ustaz. Terakhir mungkin ya, terakhir dengan Tiana ya. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insyaallah. Silakan Tiana. Ya Ustaz. Nahnu
nahnu nuridu an nadhaba ilal Pakistana fil Ilal, nggak pakai subu'i. alif lam, bukan ilal. Hati-hati ya, jangan terbawa-bawa begitu. Jadi yang nggak ada alif lamnya ya harus clear, nggak ada alif lamnya ya. Ya Ustaz, ulang. Ila Pakistana, bukan ulang. Ila Pakistana fil usbu'i al-muqbili. Betul, air saya. Silakan diartikan. Kami ingin pergi ke Pakistan Nah, pada pekan depan. pada pekan depan. Air insyaallah. Nahnu nuridu an nadhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbil. Baik, insyaallah. Nahnu sebagai mubtada, kemudian nuridu itu sebagai khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Nuridu fi'lun mudhari'un marfu'un, fa'ilnya dhamirun mustatirun bihi wujuban takdiruhu nahnu. An-nadhaba masdar muawwal maf'ul, ila Pakistana sebagai muta'alliq kepada nadhaba. Fil usbu'il muqbili itu secara keseluruhan fi mahali nasbi dzarfi zamanin. Ya, menempati posisi nasab sebagai dzaraf zaman. Kalau diuraikan ya fi-nya itu huruf jar, al-usbu' isim majrur sekaligus man'ut, al-muqbil sebagai naat dari al-usbu'. Secara keseluruhan itu adalah dzaraf zaman. Baik, cukup rekan-rekan. Ada pertanyaan sebelum ditutup majelisnya? Nanti saya diingatkan ya sampai di nomor 7. Insyaallah. Dikit Ustaz, apa Ya, untuk uraian silakan. ilmu data yang mabni gimana Ustaz? Irobnya Ustaz? Oh ya, misalnya apa tadi? Turitna tadi ya. Turitna Ya. fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukuni. Litisolihi. Litisol itu artinya karena bersambungnya dia. Ya. Litisolihi binunin niswati. Karena bersambungnya dia dengan nun niswah. Gitu ya. Terus wan nunu dan nun itu gitu ya. Wan nunu domirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahali raf'i fa'ilin. Jadi nanya itu nun niswah itu sebagai fa'ilnya. Kesalahan yang banyak sekali terjadi ya di pengajaran-pengajaran bahasa Arab itu ya, entah mungkin karena kurang meneliti atau bagaimana guys, sehingga cara mengirobnya itu di mahali raf'in fa'ilun. Ya, itu tidak ada konsepnya itu. Kenapa kok fa'ilun marfu? Terus raf'in kenapa kok ditanwin? Kalau sudah ditanwin itu sudah putus gitu ya. Terus fa'ilun sebagai apa kedudukannya? Itu banyak sekali terjadi. Jadi misalnya fi mahali raf'i mubtada'in, gitu ya. Konsepnya idhofa jelas. Ya. Fi mahali raf'i fa'ilin. Ya. Kecuali kalau tidak menyebutkan kedudukannya di belakang, ya fi mahali raf'in gitu toh baru ditanwin. Fi mahali nasbin, fi mahali jarin dan sebagainya. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup ya? Baik, khair insyaallah. Terima kasih rekan-rekan atas ya konsistensinya, istiqomahnya, ya semuanya mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Allahu khairan kasih.